Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Divriana Aliandra dengan NIM 140122024. Saya berasal dari Telkom University dan akan menjelaskan mengenai bahaya dan pencegahan korupsi di Indonesia. Korupsi bukan hanya tentang uang yang dicuri, tetapi tentang hak masyarakat yang dirampas. Setiap rupiah yang dikorupsi berarti pembangunan yang tidak maksimal, pelayanan publik yang menurun, dan masa depan yang terhambat. Di Indonesia, korupsi sering terjadi dalam proyek pembangunan dan program publik. Anggaran yang seharusnya digunakan untuk membangun jalan, sekolah, atau fasilitas kesehatan justru disalahgunakan. Akibatnya, kualitas infrastruktur menjadi buruk, proyek terlambat atau mangkrak, bahkan membahayakan keselamatan masyarakat. Ahli transportasi darat Pandu Yunianto yang mengatakan bahwa tol layang MBZ ini tidak dapat dilalui oleh truk maupun bus. Karena jika dilalui oleh truk maupun bus yang dari atas menuju ke bawah, maka kendaraan tersebut akan meluncur dengan kecepatan yang maksimal, sehingga lalu lintas yang berada di bawah atau di tol Jakarta Cikampek ini akan berbahaya. Komisi Pemberantasan Korupsi terus menyelidiki dugaan korupsi dalam pengelolaan kuota haji di Kementerian Agama periode 2023 hingga 2024. Penyidik memeriksa Kepala Bagian Umum dan Barang Milik Negara Kemenak, Erik Kusmar, untuk mendalami dugaan aliran dana dari penyelenggara ibadah haji khusus kepada oknum internal kementerian. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyebut pada 23 Oktober 2025, saksi ditelusuri terkait aliran uang dari PIHK kepada pihak tertentu di Kemenak. Korupsi juga memperlebar kesenjangan sosial. Masyarakat kecil menjadi pihak yang paling dirugikan, sementara segelintir orang mendapatkan keuntungan pribadi. Dalam konteks etika bisnis dan pemerintahan, korupsi jelas melanggar prinsip kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Dampak korupsi tidak berhenti pada kerugian finansial saja. Korupsi merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah dan institusi. Ketika kepercayaan hilang, partisipasi masyarakat menurun, dan pembangunan sosial menjadi semakin sulit berjalan secara berkelanjutan. Pencegahan korupsi harus dimulai dari sistem dan moral individu. Transparansi anggaran, pengawasan yang ketat, serta penegakan hukum yang tegas merupakan langkah penting. Selain itu, pendidikan anti korupsi sejak dini juga berperan besar dalam membentuk budaya integritas dan tanggung jawab. Dalam dunia bisnis dan pemerintahan, penerapan good governance seperti akuntabilitas dan keterbukaan informasi menjadi kunci utama untuk mencegah praktik korupsi. Korupsi bukan hanya masalah hukum, tetapi juga masalah etika. Dengan menolak korupsi dan menjunjung nilai kejujuran, kita ikut menjaga masa depan Indonesia agar pembangunan benar-benar membawa manfaat bagi seluruh masyarakat.